hati aku dari kecil udah di dunia entertainment gitu. Performer gitu ya Performing memang. arts dan digital arts. It's not just about the likes pasti enak lah, seru lah kalau ada video yang viral. Iya. And then what? Itu cuman kayak apa ya, endorphin hit sebentar terus hilang. Reaksi orang itu kita tidak bisa kontrol. Betul. Mau dia bilang bagus atau jelek gitu. Cuma memang perlu berproses, perlu pengalaman juga mengalami. Dan ya akhirnya itu akan membuat kamu lebih cepat untuk move on, dan ya udah aku melakukan lagi. Halo Capumen, apa kabar? Kembali lagi di Up Close and Personal with Wulan Maharani. Ruang di mana kita berbicara dari hati tentang perjalanan, makna, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Membuka episode kali ini, saya ingin tanya satu hal. Apakah teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan tentang menyuarakan pendapat tentang perempuan? Atau apakah kamu sudah berani mengemukakan isi hatimu apa adanya? Atau mungkin masih ragu-ragu atau malu ya untuk mengungkapkannya? Nah, buat saya sebagai perempuan, kita punya warna. Dan warna ini perlu disuarakan. Karena suara kita ini bisa membawa kedamaian, cinta, dan juga perubahan. Tapi terkadang kita bingung juga ya bagaimana caranya untuk menyampaikannya. Bahkan kadang-kadang kita meragukan diri sendiri, apakah aku punya suara yang layak didengar? Ada nggak ya mau dengerin aku? Atau harus mulai dari mana? Nah, hari ini senang banget bisa ngobrol sama seorang perempuan yang suaranya bukan cuma terdengar di layar, tapi juga menyentuh banyak hati lewat cara dia bercerita tentang bahasa, budaya, pengalamannya, dan juga keberaniannya untuk mengekspresikan diri. Dia adalah Genesia Sinclair, seorang content creator yang dikenal dengan kontennya yang cerdas, seru, dan insightful, membahas perbedaan budaya, bahasa, hingga cara kita memandang diri sendiri. Di episode kali ini, Voice, Purpose, and Culture, kita akan ngobrol seru bersama Genesia. Hai Gene. Hai. Akhirnya. Thanks for having me. Thank you for coming, walaupun short notice, tapi I know you're very busy. It's an honor to be here. Thank you banget bisa ketemu, dan ini ternyata bukan pertemuan kita yang pertama. Iya. Jadi dahulu kala ya, di tahun 2017 Gene ini menjadi finalis Miss Indonesia, mewakili Sumatera Selatan. Dan waktu itu kebetulan saya menjadi salah satu juri Miss Indonesia di 2017. Jadi that was our first meeting. Yes. Dan yang kedua adalah hari ini, di mana sebenarnya kita bertemu melalui sebuah reels di mana Gene mengangkat Marta Tilar Spa sebagai salah satu tempat yang syarat akan budaya Indonesia dan hospitality-nya dalam bidang spa, dan dia memperkenalkan yang tadi ke teman-temannya yang dari luar negeri gitu. Jadi dan reels itu benar-benar menuai pujian. Wow. Ya, dan dibilang ini kontennya bagus banget gitu ya. Jadi makanya saya secara pribadi sangat penasaran nih mau ketemu orangnya secara langsung. Wow. Senang banget bisa ketemu kamu hari ini gitu ya, karena aku senang cara kamu bercerita. I can tell it's you gitu, maksudnya bukan yang dibuat-buat gitu ya, it's yourself gitu, ringan tapi mengena gitu ya. Tapi sebenarnya aku tuh penasaran sih, gimana sih awalnya kamu tuh menemukan suara kamu yang otentik ini gitu, your voice gitu. Gimana awalnya, dan apa yang membuat kamu tuh ingin bicara melalui konten? Gitu. Kalau misalnya ngomongin voice itu berarti kayak style dan tipe konten yang aku bikin ya kalau sekarang ini. Dulu waktu awalnya aku sebenarnya bikin kayak aesthetic travel content. Oh. Yang kayak orang dulu kan aku demen banget tuh ngeliat travel blogger yang pakai dress cantik, pakai make up, terus pose di Santorini gitu kan. Tapi dan aku mencoba itu, and for some time it was fun karena aku juga suka foto-foto cantik kan. Tapi sangat draining karena aku pribadi itu sehari-hari nggak dandan, terus dressnya juga ya paling ya t-shirt dan shorts kayak santai banget kan. Jadi lama-kelamaan itu draining buat aku sendiri. Aku mau bikin konten tapi kok malah aku yang capek sendiri. Harus mikir pakai baju apa gitu ya. Karena itu di luar, kayak it's not who I am, walaupun itu yang aku suka ngelihat.
Terus fast forward a few years, bukan tiba-tiba juga sih, saat itu aku lagi tinggal di Jerman. Jadi kan belajar bahasa Jerman juga, dan bahasa Jerman kan ngejelimet ya di lidah. Dan ada beberapa kata-kata yang mirip banget. Aku inget tuh video pertama aku yang blow up itu tentang first, itu kan ngomongnya aja udah susah. Jadi aku bikin itu jadi video kayak bahasa Jerman kenapa ribet banget sih, terus aku ngomongin semua kata-kata itu. Jadi basically kayak aku menceritakan ke temen aku tentang struggle aku belajar bahasa Jerman. Dan ternyata Reels itu yang blow up karena itu fun, itu relatable, dan tentang bahasa, it's me. Sejak itu aku mulai aja bikin tentang German culture karena saat itu aku lagi tinggal di sana kan, dan lebih fun aja, kayak experiences culture shock yang relatable, yang lebih ke arah komedi, real life karena aku ngalamin itu, dan gimana cara aku sharing experience itu dengan cara yang seru ke penonton. Makanya jatuhnya ke komedi yang lucu karena emang hal-hal yang kita alamin di luar negeri kan gak semuanya fun, tapi yang bikin struggle itu sebenarnya juga lucu dan relatable. Jadi sebenarnya dari situ, dan sejak itu aku ngerasa ternyata gini loh bikin konten yang sesuai dengan diri kita apa adanya, lebih gampang dan orang juga lebih relate. Makanya itu juga spreadnya lebih cepet sih. Makanya itu pentingnya menjadi diri sendiri. Betul banget. Gitu, jadi nggak usah membanding-bandingkan dengan orang gitu kan. Nah karena kamu sangat multicultural dan sangat international ya. Tadi kan ngomong pakai belajar bahasa Jerman. Coba dong kenalan pakai bahasa Jerman. Gimana memperkenalkan diri, Ci? Hallo zusammen, ich bin Genesia, ich bin jetzt 27 Jahre alt und ich freue mich hier zu sein. Oke, saya nggak ngerti apa artinya. Coba ditranslate. Halo, aku Genesia, umur 27, dan aku senang berada di sini hari ini. Oke. Wah, keren banget. Jadi kamu bisa berapa bahasa sekarang? Inggris, Indonesia, Jerman. Terus aku juga belajar bahasa Korea, jadi sekarang lumayan oke Koreanya. Dulu di sekolah aku belajar bahasa Mandarin sama Jepang. Tapi sekarang karena nggak dipakai jadi agak rusty banget. Tapi berarti banyak nih ya bahasa yang bisa hobi sih aku kayaknya. Oke. Nah, yang menarik juga dari kamu adalah dulu kan kamu kuliah engineering ya, bukan di bidang komunikasi atau storytelling gitu ya, tapi kenapa tiba-tiba menjadi content creator atau apapun ini gitu, atau YouTuber ini? Sebenarnya nggak tiba-tiba sih, bahkan sebelum aku mikir mau masuk engineering, udah sejak SMP aku mikirnya aku mau jadi YouTuber. Dan itu SMP kan aku udah 15 tahun yang lalu. Aduh, ketahuan umur. Tidak. tapi udah saat itu kayak YouTube itu belum booming kayak sekarang. Kayak kerjaan YouTuber masih baru bisa dihitung jari YouTuber yang gede. Tapi aku suka aja kayak mereka comedy skits yang waktu itu aku suka. Tapi sebelum itu pun aku juga udah suka tampil di drama di sekolah, kayak pentas-pentas, dance lah segala macam. Jadi emang hati aku dari kecil udah di dunia entertainment gitu. Performer gitu ya memang. Performing arts dan digital arts. Video gitu. Jadi kalau ada biasanya tugas kelompok bikin video apa, aku yang ngedit. Walaupun dulu masih laptopnya masih pakai program yang 2 menit ngedit crash gitu. Namanya kan masih zaman itu juga video editing kan belum seberkembang sekarang. Mana ada CapCut di handphone. Betul. Nah, tapi sejak itu jadi aku udah bikin video sendiri sih pribadi yang nggak di-post di publik gitu. Buat sekolah segala. Tapi saat memilih jurusan kuliah kan harus lebih realistis. Dan juga ada dorongan keluarga juga untuk ngambil sesuatu yang lebih stabil. Dan karena aku secara nilai juga matematika aku dulu bagus, ya udah engineering aja. Toh juga ada sukanya kan. Jadi itulah kenapa kencemplung di engineering. Jadi itu hanya belokan sementara sebenarnya ya, tapi akhirnya kembali lagi ke YouTuber yang memang udah passion kamu dari kecil. Saat udah ada kesempatan bahwa konten juga bisa menghasilkan, ya baru aku keluar dari engineering job aku. Nah, tadi kan sebelum kita ngobrol di sini, kita ngobrol dulu sebelumnya ya. Kamu mengaku sebagai seorang introvert. Mengaku. Ya. Tapi kayak gini introvert gitu kan, kayaknya agak gimana sih gitu. Sebagai orang yang mengaku sebagai introvert, pernah nggak sih kamu tuh merasa ragu gitu loh untuk ngomong atau untuk mulai bicara di depan publik, menyatakan your own opinion gitu? Pernah nggak sih ada keraguan-keraguan, dan seandainya itu ada, how do you overcome it gitu? Sebenarnya kalau ngomong
public speaking. Dari dulu aku kayak nggak ada demam panggung sih. Aku kayak Natural. disuruh ngomong mau aku yang ngomong, aku yang mau maju di panggung gitu. Berarti bukan menggila di introvert. panggung. Iya. Nah kalau introvert itu menurut aku kan cara recharge diri kan, Iya, which is kayak aku butuh me time, kayak I'm a social introvert, jadi sama orang bisa berisik, tapi abis itu capek. Kayak 3 hari don't talk to me, aku bakal binge watch aja di rumah gitu. Oh, okay. Tapi sosial. Tapi jadi kalau di depan panggung sebenarnya aku ngomong aja, cuman yang lebih susah buat aku malah mengakui bahwa aku punya sebuah struggle gitu. Oh. Sempet waktu di Jerman, kan aku kerja sebagai engineer di kantor. Ada satu titik low banget di karir aku, di mana aku kayak ngerasa aku sama sekali nggak bisa kerja. Kok aku programming tapi beneran nggak ada hasilnya. Oh gitu. Dan udah berapa bulan aku mencoba overcome sendiri, kayak bisa lah, ayo bisa, tapi nggak bisa. Kayak beneran burn out atau apalah namanya. Dan suatu hari aku memberanikan diri ngomong ke bos aku, yang saat itu bos aku sebenarnya deket, kayak dia kayak mentor aku gitu. Aku beraniin ngomong kayak bahwa aku struggling sekarang dengan kerjaan, I don't think I can do this. Tapi dan mengakui untuk speak up tentang Kelemahan kekurangan diri sendiri kan itu sebenarnya lebih menyeramkan dibanding kayak di panggung menurut aku ya. Oke. Tapi setelah itu sebenarnya saat kita honest with ourselves, honest with others, malah itu membuka solusi. Kayak bos aku ternyata bilang dia relate juga, dia juga Pernah mengalami itu. low points itu, malah dia ngasih solusi buat aku. Dan aku ngerasa oh ternyata aku nggak sendirian. Jadi sebenarnya for me courage to speak up bukan saat kita lagi di high point tapi malah di low point. Being Menarik honest ya. gitu. Ya menarik sih, karena kadang-kadang kita menilai orang tuh yang berani, yang keren gitu when they are upstage atau in the YouTube channel yang semuanya tuh established dan bagus-bagus ya. Tapi kadang-kadang memang sangat sulit justru untuk jujur pada diri sendiri. Banget. Dan apalagi mengakui kepada orang lain gitu, yang adalah mentor atau atasan kita lah ya gitu. Betul. Tapi ya untungnya your mentor is very wise. I'm very Yeah. blessed, kayak Yeah. good people around me selalu. Iya. Wah, menarik ya, menarik. Nah, sekarang aku mau bahas sesuatu hal yang lebih dalam, yaitu tentang purpose. Ya, dalam. What is life? Dunia digital kan sering banget bikin kita tuh sibuk ngejar likes dan views gitu ya. Pasti. Tapi aku rasa tuh konten kamu tuh punya layer lain gitu, atau makna dan niat baik niat baik gitu ya yang kita bisa rasakan. Jadi sebenarnya kayak konten-konten gitu kan sangat delicate untuk di recognize, tapi your content tuh kayak begitu gitu loh. Wah, thank you. Ya jadi sebenarnya apa sih tujuan kamu tuh, apa sih yang kamu ingin sampaikan melalui konten-konten kamu? Beberapa hal sih, kayak generally setiap konten yang aku bikin aku mau either dia bisa entertaining, inspiring, atau apa ya satu lagi? Educating? Iya, educating. Dan kalau bisa a combination of that. Jadi kadang kalau misalnya aku ngerasa down dari konten, tapi ada yang DM atau komen nih, misalnya your video made me smile, kayak I was having a bad day, sekarang gara-gara konten aku ketawa loh. Atau juga banyak yang DM ke aku, Kak gara-gara video kakak aku jadi mau belajar bahasa baru. Atau enggak, Kak aku jadi termotivasi nih mau studi di luar negeri. Kayak aku cuman bikin video loh, tapi ini bisa bener-bener ngefek hidup orang-orang ini yang aku nggak pernah ketemu, bahkan ke level itu aku ngerasa aku bikin benefit buat orang lain. Hidupmu bermakna dan memberikan itu. dampak untuk orang lain melalui hal yang sederhana aja yang kamu memang lakukan gitu kan. Jadi di situ aku baru nyadar kayaknya ini bisa jadi purpose aku deh di dunia konten. Kayak aku ngasih benefit ke orang, aku suka ngelakuinnya, aku punya skill ngelakuinnya dan bisa earn money juga. Itu namanya ikigai gitu kan. Oh iya. Ada namanya. Iya. Itu sih yang jadi purpose aku di konten. Terus apa sih yang motivasi kamu tuh? Kadang-kadang kan sebagai content creator kan, nggak mungkin selalu full of ideas gitu. Pasti ada low times atau aduh, gue bosen banget nih ngerjain kayak ginian gitu. Pernah nggak ada di titik itu dan bagaimana kamu tuh tetap bounce back atau tetap aja gitu konsisten melakukan ini? Dan ini udah lama loh kamu melakukannya. Udah berapa tahun? Konten kalau YouTube dari 2020, jadi udah 5 tahun. Udah 5 tahun, cukup Shorts lama. 4 tahun. Oke. Udah lama sih. Lama ya? Lama lah. Saya baru mau mulai. Jadi buat saya it's a very good
thing? Honestly kayak those low points yang motivasi rendah, males bikin konten, itu bukan sekali 2 kali, itu siklus. Kalau buat aku setiap sebulan 2 bulan sekali. Oh gitu, jadi Itu udah siklus biasa kayak, aja. Maksudnya itu emang terjadi itu gitu? emang terjadi. Bukannya biasa aja, tapi kayak makin sering terjadi, makin tahu cara ngatasinnya. Jadi sekarang aku sadar bahwa aku itu bisa produktif banget seminggu, kayak bikin banyak video, terus minggu depannya aku kayak zero motivation. Tapi kadang itu working style orang beda, cuman buat aku, I work in bursts. Jadi emang butuh low time buat recovery, creative energy segala. Jadi sekarang ya ride the wave aja, kalau lagi produktif, kejar target, tapi kalau lagi low jangan ngerasa feeling guilty bahwa aku butuh istirahat. Kayak ya udah istirahat jadi aja. Mindsetnya aja Mindsetnya aja, karena setelah udah recovery, sebenarnya ide itu datang dengan sendirinya. Dan kalau misalnya dipaksa kerja saat motivasinya rendah, malah nggak keluar apa-apa, keluarnya jadi maksa gitu loh. Tapi itu buat aku sekarang. Tapi waktu dulu kalau misalnya lagi awal-awal baru bikin konten, itu beda pasti. Konsisten aja. Karena kalau kita nggak bakal ketemu niche kita, nggak bakal ketemu kita itu videonya topiknya apa ya yang cocok sama kita dan audiens kita, kalau kita nggak coba terus. Jadi kalau ini beda stage gitu, kayak late stages sekarang udah tahu wave-nya, tapi kalau awal cobain aja semua. Ya. Jangan takut orang mikir apa tentang konten kita, karena semua konten menurut aku itu ada audiensnya. I see. Gitu. Ini semangat nih, kamu memberikan aku semangat. Semangat bener. betul beneran, kayak mau konten yang serius dan informatif, mau konten yang lucu dan gak ada faedahnya dibilang orang, itu ada audiensnya gitu, dan ada faedahnya buat orang-orang yang nonton. Jadi semangat fighting. apakah nih ya, mungkin ini awal stage ya, karena ini mungkin relate to me ya. Apakah likes and views itu pernah menjadi sebuah momok gitu buat kamu? Itu menjadi suatu ukuran keberhasilan pasti ya. Dan the worst thing is engagement rate, likes, views itu paling efek kita bukan saat kita rendah viewsnya, tapi setelah kita udah ada satu yang viral, terus nextnya kok nggak viral, nextnya lagi kok nggak viral lagi. Gitu ya? Itu motivasinya itu kayak did I lose it, kayak aku sekarang like udah nggak suka nih orang, udah nggak suka nih orang, kayak peaknya udah lewat nih, jangan-jangan. Itu yang paling susahnya setelah viral sebenarnya. Tapi kalau lagi build up itu kita seneng aja, kayak oh nambah ini 100 views, ini 200 views, tapi kalau udah dapat 1 juta, nextnya 50.000, kok nggak sampai 500.000 gitu loh, kayak ada perbandingannya. And then gimana tuh? Ya udah. Gimana itunya ya, balik lagi ke purpose konten kita apa. Purpose konten kan untuk ya itu, misalnya mau bikin orang ketawa, mau kasih informasi. It's not just about the likes. Likes pasti enak lah, seru lah kalau ada video yang viral. And then what? Itu cuman kayak apa ya, endorphin hit sebentar terus hilang. Kayak ada temen aku, follower jadi temen sih waktu itu, kayak dia nonton video aku, dia bilang influencer itu bukan berapa banyak likes yang lu dapat, tapi berapa banyak influence yang lu kasih ke orang. I'm like, mind blowing bener juga, kayak kalau kita udah berhasil menginfluence satu orang aja, we've done our jobs. Mission accomplished ya. Mission accomplished gitu. Jadi mungkin kita harus balik lagi measure ke impact kita ke orang dibanding engagement yang satu hari hilang gitu. That's a good question. Berbobot semua nih. And ini loh, benar-benar good answer loh. Maksudnya sangat memberikan inspirasi buat saya sebagai pemula, pemula. Tapi udah nggak kayak pemula, speknya udah tinggi banget buat pemula. Tapi kamu benar-benar ya itu, I see you bukan hanya sebagai content creator yang tapi punya misi ya, ada misi buat diri sendiri dan juga buat orang lain. Itu sih, kita hidup kan supaya bisa berdampak kan. Betul. Untuk kita dan untuk orang lain. Setuju. Gitu. Nah, salah satu hal yang paling saya suka dari karya kamu adalah bagaimana kamu menjembatani perbedaan, baik itu bahasa, cara pikir, lifestyle atau kebiasaan gitu. Nah, menurut kamu nih, apa peran budaya dalam membantu kita menemukan atau mengekspresikan diri? Kalau menurut aku, culture is like bener-bener ngefek kita kan. Misalnya kayak aku tumbuh besar di Indonesia, itu Indonesian culture, values-nya itu masuk ke mungkin values dan personality aku. Aku pindah ke Jerman, ada values dan culture Jerman yang aku serap juga. Ke Korea kayak gitu juga. Jadi menurut aku
sangat aku bersyukur dan penting banget buat kita ke expose dengan culture lain supaya kita setelah kita terekspos ke all these different cultures kita bisa menemukan yang terbaik, values yang buat kita itu fit yang mana. Karena kalau misalnya kita cuma di satu bubble, ada beberapa hal yang kita ngerasa kok kayaknya ini nggak selaras sama value aku, tapi kita nggak tahu possibility lainnya apa. Jadi setelah udah tinggal di beberapa di negara, tahu culture lain kayak oh misalnya aku lebih open minded tentang hal ini, tapi untuk hal ini aku ngerasa value tradisional lebih cocok. Kita bisa milih buat diri sendiri. So you have options juga. Jadi ada options lebih terbuka, dunia itu besar loh. Nggak hanya itu aja gitu ya. Misalnya kayak definisi sukses itu apa sih di Indonesia, di Jerman, di Korea beda semua kan. Jadi buat aku apa itu coba definisi sukses di Korea. What is life? Tapi misalnya ya kayak di Indonesia kayak married deh. Tentang getting married misalnya. Itu kayak sebagai wanita itu kayak before you're 30 harus married, kalau nggak kayak what is wrong with you. Tapi kalau di Jerman ya udah mau ngejar karir kah, mau apa nggak ada yang ngejudge gitu. Jadi aku tetap mau married. Tapi aku juga ngelihat kayak di sisi dunia belahan lain, it's okay, nggak harus sekarang gitu ya. Like, there's no rush, kayak you do you gitu loh. Jadi lebih terbuka dan lebih ngerasa jalan hidup kita ya kita sendiri yang jalanin. Wah ada suara wis dari kru. Background sound yang sangat luar biasa nih. Oke. Nah sekarang nih, kalau misalnya kadang budaya itu justru jadi penghalang kan. Tadi kan ada cultural differences gitu, terutama untuk menyuarakan nih. Dari pengalaman kamu ya yang membentuk kamu tuh, ada nggak sih nilai-nilai itu yang membuat kita tuh menahan diri gitu. Sebagai mungkin ya as an Indonesian sih, dengan international exposure, apa sih gitu yang membuat orang-orang Indonesia terutama perempuan tuh lebih kayak aduh mendingan gue diem aja deh gitu kayaknya gitu. I think definitely culture plays a part sih. Kayak di Indonesia kan kita ada budaya sungkan ya. Kalau misalnya sama orang yang lebih tua atau orang yang sosial statusnya kita anggap lebih tinggi, atau bahkan dari wanita sama pria itu tetap aja kayak pria tetap lebih, karena kita budayanya patriarki ada voice-nya kan, gitu. Menurut aku, kalau buat aku pribadi tinggal di Jerman merubah banget sih values itu. Jadi waktu aku pertama ke Jerman kan aku sebagai intern. Aku cuman anak magang di kantor yang penuh dengan bapak-bapak 30-an 40-an programmer gitu. Aku satu-satunya cewek yang paling muda pula dan satu-satunya orang non-Jerman. Yang lain bule semua tuh? Yang lain bule semua, bule bapak-bapak semua gitu. Kan engineering kan, satu-satunya cewek aku. Cuman yang aku pikir ya udahlah, aku cuman anak magang, bawain kopi aja atau apa nggak apa-apa. Tapi ternyata aku dianggap banget loh di meeting, beneran ditanya opini aku, project aku dikasih, mereka ngebimbing karena mereka ngelihat aku bukan dengan background aku atau gender aku, tapi potensi aku. Kedepannya dia bisa kerja sama tim nggak? Kedepannya dia bisa ngasilin project yang bagus nggak? Jadi aku beneran ngerasa dianggap, di value, dan aku ternyata kedepannya bisa berkembang. Dibandingkan kalau misalnya anak magang misalnya di negara lain, kebanyakan di Asia, itu kayak anak magang tahu apa sih? Masih muda tahu apa sih? Senioritasnya gitu ya, itu lebih neken, malah orang jadi nggak berkembang. Jadi mungkin kalau misalnya dipetik yang baik dari budaya Jerman, ya kita ngelihat orang itu value lah mereka sebagai orang, bukan dari background, dari gender atau apa, karena semua orang punya potensi untuk berkembang. Dan kita juga, aku pribadi juga lebih berani speak up, misalnya walaupun di Asia dan dihadapkan dengan orang yang lebih tua, of course dengan respect, tapi aku lebih berani menyuarakan opini aku karena aku tahu opini aku ada value-nya loh, bisa membantu tim juga misalnya. Gitu. Dan itu kamu pernah terapkan nggak saat kamu ke Indonesia, misalnya ke orang tua kamu lah gitu? Kalau sama orang tua kayaknya aku lucky juga sih, kayak orang tua aku open communication banget. Jadi aku nggak pernah ngerasa aku harus hati-hati sama mereka, jadi lebih bisa terbuka diskusinya. Yang penting respect ya, penyampaiannya tuh sopan gitu. Tapi mungkin di dunia kerja kayak aku ngerasa aku equal sama mereka, aku itu sejajar sama orang-orang yang walaupun status di hierarkinya lebih tinggi dari aku atau umurnya lebih tua, tapi dengan respect aku bisa menyampaikan apa yang aku ini. Mungkin dibanding orang-orang yang belum pernah terekspos dengan budaya Western itu lebih
kayak aduh Oh, ya punten, udah, ya ya. sungkan gitu. Submissive aja udah deh, oke Heeh. deh gitu ya. Jadi lebih berani tanpa sadar kayaknya. Oh Jadi gitu nggak ya. bisa dipinpoint kapan, tapi kayaknya aku lebih vokal sih untuk hal itu. Nah, gimana tuh ya caranya? Mungkin kalau boleh ngasih tips nih gitu kan. Kamu kan ya nggak semua orang punya pengalaman hidup di luar nih. Tapi misalnya pesan untuk perempuan Indonesia deh nih yang terkadang mungkin submissive atau takut salah ngomong atau itu, ada nggak sih kira-kira caranya gitu yang bisa kamu share gitu, tipsnya gitu, yang untuk bisa diterapin di Indonesia ya? Kayaknya pertama kalian harus yakin sama diri sendiri dulu. Kayak bahwa ide kalian atau apa yang kalian mau ngomong itu berharga dan ada artinya buat orang lain juga. Dan kayak kalau kalian yakin bahwa apa yang kalian lakuin bener, nggak peduli apa reaksi orang luar, lakuin aja gitu, kayak pasti ada benefitnya. Oke. Jadi asal itu berguna buat kalian dan untuk orang lain, nggak ada salahnya sih untuk disuarakan. Gitu ya. Mungkin dengan data atau apa gitu ya, kalau misalnya dalam kantor gitu ya, dalam Iya. Kalau misalnya emang di kantor misalnya kayak kalian punya ide baru yang orang atasan mungkin nggak bakal setujuin, ya majuin aja dulu. At least kalian udah ngomong. Kalau mereka tolak ya cerita belakangan. Kalau like it's better, kayak daripada nyesel kok aku nggak nyoba ya. Mendingan coba dulu dan tahu kalau sukses bagus dong. Kalau gagal ya udah cari cara lain. Gitu. Oke. Penyesalan terjadi selalu terlambat. Tapi itu memang kamu kan tadi bilang ya coba dulu. Bukan terserah sih ya. Apa kata orang ya udah gitu kan. Karena kan orang pasti akan ya kebanyakan orang tuh menghakimi kan pasti, atau ya ini nggak bisa atau judgmental lah. Gimana cara kamu berdamai tuh dengan reaksi kayak gitu? Pasti awalnya susah sih. Kayak waktu dulu misalnya pas Miss Indonesia kan kita ada upload foto-foto di sosmed. Kan ada netizen kan komen-komennya ada yang positif ada yang negatif juga kan. Sampai sekarang pun di konten aku, walaupun aku ngerasa konten aku nggak ada yang kontroversial atau nggak ada yang apa, ada aja yang komen jelek gitu kan. Nah, waktu awalnya aku bacain satu-satu dan kayak kenapa dia ngomong gini? Misalnya ada 100 komen bagus, 1 komen jelek, apa yang salah? Kayak apakah aku yang salah atau kenapa dia bisa ngomong kayak gini gitu. Cuman lama-lama aku mikir aku tetap yakin dengan karya aku. Aku yakin ini ada benefitnya buat orang, ini berdampak, ini aku bangga dengan karya ini. Ya udahlah, orang mah emang bisa ngomong. Mau netizen, mau keluarga, mau tetangga, semua orang punya pendapat kok. Tapi kalau yang kita yakin yang kita lakuin itu baik dan benar ya udah. Jadi itu pun adalah sebuah proses ya. Proses pastilah. Sakit hati juga lah kalau dijelekin orang, siapa sih yang nggak sakit jadi hati? overthinking gitu kan ya. Tapi cara membatasi itu oke baca, oke ada komen jelek ya udah lewat. Jangan kenapa ya. Jangan jadi overthinking gitu. Susah sih. Susah kan? Susah. Berapa lama tuh kamu bisa bisa menghandle itu? Ongoing proses sih. Sampai sekarang masih mengganggu nggak tuh? Pastilah kalau ada komen jelek aku juga kayak kenapa ya ini orang bisa ngomong gini, cuman ya. Tapi mungkin sekarang udah lebih sedikit lah ya. Maksudnya lebih cepet untuk ya udah move on gitu. Bener-bener. Iya sih betul. Memang segala sesuatu tuh yang kita tampilkan ya ke halayak ramai gitu ya. Itu pasti akan menuai pro dan kontra. Itu kan harus disadari itu. Dan reaksi orang itu kita tidak bisa kontrol. Betul. Mau dia bilang bagus atau jelek gitu. Cuma memang perlu berproses, perlu pengalaman juga mengalami. Dan ya akhirnya itu akan membuat kamu lebih cepat untuk move on dan ya udah aku melakukan lagi yang memang aku mau lakukan sesuai dengan purpose dan impact yang kamu inginkan gitu ya. Betul. Soalnya kayak aku ngelihat misalnya di dunia konten ada konten kreator yang aku follow yang aku sangat admire juga. Siapakah itu? Misalkan Jerome Pauline gitu. Oh, oke. Ya udah Iya. approve kan emang udah salah satu top gitu. Kayak dia aja, orang kayak dia yang menurut aku
konten-kontennya bagus, dampaknya bagus, ada aja yang nyinyir. Iya sih, iya. Jadi tapi tetap aja dia move on dan dia tetap berkarya kan. berkarya. Ya udah berarti aku juga dong. Aku Oke, siapa? Aku oke, baru oke. belum selevel dia aja, cuman dapat misalnya dia dapat 100 komen jelek, aku dapat 1. Masa aku udah down? Oh ya. Kapan aku naiknya gitu. Jadi ya Oke. udah ngelihat impact Oke, dari orang jadi lain juga. memotivasi melihat role model dan itu juga memberikan strength juga ya, Pasti, memotivasi. Oke, saya harus mulai melihat konten Jen Waduh. lebih sering. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Apa yang membuat kamu bangga sebagai diri kamu sampai saat ini? What is your most proudest moment atau achievement sampai saat ini? Waduh. Ini jauh sebelum aku mulai konten sebenarnya. Iya. Tapi I think it affects my whole life. Aku ingat waktu aku lulusan SMA, graduation, kan aku graduation speech. Soalnya aku Oh, si anak yang langsung saya gitu ya. kebetulan waktu itu best graduate. Wah, Jadi luar dikasih speech, biasa. puji Tuhan. Oke. Dan waktu aku bilang kayak kan thank you untuk guru-guru, thank you untuk teman-teman, dan thank you to my parents. Yeah. Aku ngelihat orang tua aku di penonton, papa aku kayak teriak that's my girl. Dan mami aku juga kayak lebih diam sih, dia orangnya introvert. Tapi dia dengan bangganya sendiri. Yeah, you can tell from Wah, her face ya. Aku pulang-pulang nangis itu kayak aku bisa bikin orang tua bangga. Dan itu juga sampai titik ini berarti keluarga kali ya. Bisa bikin mereka seneng dan bangga. Itu your proudest moment. Of course di konten lain misalnya milestones atau followers ada impact apa, pasti seneng juga ya kita achieve gelar atau apa. Cuman pada akhirnya keluarga. Esensinya keluarga ya. Wah deep juga ya ternyata. Oh iya loh, aku kan juga sebagai orang tua ya, dan sudah pernah merasakan momen-momen itu gitu ya, bahwa setiap anak juga pasti berjuang dan berusaha memberikan yang terbaik gitu. Nah itu selalu menjadi proudest moment kita sih sebagai orang tua. Jadi ya, Aduh, Thierry, ada Tici lo. buat intronya sebenarnya orang tua aku. Oke, sebagai closing, saya mau minta kamu untuk merangkum arti voice, purpose, dan culture. Deep lagi. Deep lagi. Boleh diminum loh kalau mau minum. Pasti ini nggak bisa menjangkau semuanya, tapi menurut aku yang penting itu being honest with ourselves, being honest with other people, dan juga empowering mereka untuk bisa melakukan itu juga. Karena kalau kita honest dengan diri sendiri, kita lebih punya keberanian juga untuk menggapai mimpi kah atau membantu orang kah. Karena kita sendiri udah yakin nih, kita udah firm, baru kita bisa bantu orang. Ya, kita selalu harus menuang dari gelas yang penuh. Yes. Tidak pernah bisa menuang dari gelas yang kosong. Jadi isi gelas kita dulu. Nah ini masih penuh kan? Masih. Oke, thank you banget loh, ini kita ngobrol-ngobrolnya singkat, tapi I learn a lot from you. Masih muda banget ya. Seharusnya kamu mungkin menjadi pemenangnya pada tahun 2017. Sudah ada jalan masing-masing. Oke. Tapi thank you for having me. Kayak thank you. seru ngobrol-ngobrolnya juga. Semoga bermanfaat buat yang mendengarkan podcast ini. Pasti. Oke, kalau gitu bagi saya highlight dari episode ini adalah your voice matters. Setiap suara punya tempatnya, dan juga mungkin yang kita butuhkan tuh nggak semata-mata keberanian besar, tapi langkah-langkah kecil untuk bisa mulai berbagi cerita. Keberanian untuk bisa mengakui kelemahan kita misalnya, atau kekurangan kita kepada orang lain. Asking for help itu juga merupakan suatu voice yang sangat bermanfaat buat kehidupan kita juga. So hari ini kita belajar dari Gene loh, bahwa ekspresi diri bisa jadi jembatan antara budaya dan antar manusia ya, dari versi yang lama maupun yang baru dari diri kita sendiri. So sampai jumpa di episode berikutnya di Ucap Up Close and Personal with Wulan Maharani. Jadilah dirimu, suarakan mimpimu, pancarkan indahmu, mulai dari diri sendiri dan mulai dari hari ini. Sampai ketemu. Dadah. Dadah.